Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tugas SIP, Sistem Informasi Pembelajaran, di mana matkulnya diampu oleh Bu Sri. Perkenalkan nama saya Hengki Noviansa, BP 22 lulus. Materinya peralatan hardware dan software. Yang pertama, itu banget kerasnya ada motherboard. Setelah dicek di ini ya, merupakan papan sirkuit yang menjadi rumah bagi komponen-komponen komputer lainnya seperti RAM, hard disk, dan prosesor. Papan induk ini mempunyai banyak layaknya seperti sirkuit elektronik yang dijadikan tempat lalu lintas data. Dengan adanya papan induk ini dapat semua perangkat dapat dalam komputer dapat saling berhubung dan bekerja sama agar berjalan lancar. Yang kedua bisa dilihat CPU atau prosesor, yaitu CPU merupakan pusat pengendali dan pemrosesan pada suatu komputer. Oleh karena itu, prosesor sering disebut sebagai otaknya dari bagian komputer. Ada bagian penting dari prosesor yaitu arithmetic logical, control unit, dan memory unit. Next, ada RAM atau random access memory, yaitu perangkat keras pengolahan data yang bertugas untuk menyimpan semua instruksi data dari prosesor. Eh, Selain itu, ini kapasitas RAM juga sangat berpengaruh terhadap kemampuan komputer dalam menjalankan perintah. Next lagi hard disk atau HDD atau hard disk drive. Perangkat komputer yang memiliki fungsi sebagai media penyimpanan sekunder. Perbedaan yang paling mencolok dari ketiga jenis tersebut adalah kecepatan putaran piringan yang sangat berpengaruh terhadap cepat lambatnya hard disk dalam mengakses data, sementara dalam implementasinya ketiga jenis tersebut memiliki model yang berbeda-beda. Next, PC cooler atau perangkat keras yang berperan penting dalam mengontrol panas komputer. Perangkat ini terpasang persis di atas prosesor dalam pemasangan teknis. Kalian bisa lihat sendiri di videonya. Monitor, ini dia monitor itu perangkat keras yang berfungsi menampilkan hasil pengolahan data dalam bentuk grafis. Jenis monitor umum ditemukan oleh Cartwright Tube LCRT dan Liquid Crystal LCD. Next, VGA atau Video Graphic Adapter, perangkat keras yang bertugas untuk bertanggung jawab mengolah tampilan grafis sehingga bisa muncul ke layar monitor. Next lagi, power supply, yaitu perangkat keras yang berperan sebagai penyuplai daya ke komponen komputer lainnya seperti prosesor, papan induk, dan VGA. Selebihnya bisa dibaca di bawah. Next, sound card bisa dilihat betul, yaitu piranti yang bertugas untuk pengolahan data suara atau audio pada komputer. Bisa dilihat ini nomor 10-nya ada keyboard. Keyboard atau papan tik adalah komponen komputer yang tergolong dalam keras masukan. Keyboard terdiri dari angka, huruf, dan simbol. Di dalamnya juga terdapat tombol-tombol perintah tertentu. Namun keyboard QWERTY merupakan paling umum digunakan. Model peletakan huruf pada keyboard QWERTY digunakan pada pertama kali sejak tahun 1878. Next, mouse atau tikus juga termasuk dalam golongan perangkat keras masukan. Berfungsi menggerakkan kursor yang ditampilkan pada monitor. Ini perangkat ini dinamakan mouse karena bentuknya yang tampak seperti tikus. Next, printer. Perangkat keras yang berfungsi untuk mencetak data dari yang awalnya berupa soft copy atau file menjadi hard copy atau menjadi tampilan buku HVS. Perangkat ini mencetakkan data berupa teks maupun gambar ke dalam kertas dalam ukuran tertentu. Next, LCD proyektor untuk menampilkan gambaran atau video pada bidang datar yang lebih lebar dan luas, umumnya berwarna putih. LCD proyektor LCD pada dasarnya pengembangan dari teknologi overhead projector yang sebelumnya banyak digunakan dalam dunia presentasi perkantoran maupun akademik perkuliahan. Next, 14 NIC atau LAN card, ini dia NIC yaitu Network Interface Card, sebuah kartu jaringan yang berguna untuk mengkoneksikan komputer ke jaringan yang ada, baik jaringan lokal maupun internet. Bisa dibaca selebihnya ke bawah. Nomor 15, speaker merupakan perangkat keras keluaran yang terbuat dari logam, magnet, dan membran. Ini akan melakukan tugasnya itu memproses data dan mengolahnya menjadi suara atau audio. Kita lanjutkan ke nomor 16. Nah, ini perangkat lunak komputer dan fungsinya atau software.
Bisa dibaca, satu software adalah sebuah komponen dari komputer yang berbentuk format data, program, file digital yang dapat dipasang, dibaca, dan digunakan di dalam komputer. Next lagi. Nah, ini macam-macam software berdasarkan distribusinya. Kalian bisa lihat fotonya. Yang pertama itu ada perangkat lunak berbayar. Sesuai dengan namanya, jenis perangkat lunak ini mengharuskan penggunanya membayar dengan harga tertentu. Contohnya Office, Windows, CorelDRAW, Photoshop, dan lain sebagainya. Yang kedua, freeware merupakan jenis perangkat lunak yang bisa kamu gunakan secara grafis tanpa perlu membayarnya. Selain itu, kamu juga bisa menggunakannya tanpa batasan waktu. Contohnya aplikasinya itu Instagram, YouTube, Chrome, Telegram, WhatsApp, Mozilla, Browser, sama Adobe Flash Player. Yang ketiganya software, berbeda dengan freeware, jika freeware bisa digunakan secara gratis tanpa batasan waktu, kalau free software ini mengharuskan penggunanya membeli terlebih dahulu jika ingin menggunakannya. Contohnya OpenOffice, Opera, FreeBSD, GNU BSD, sama MySQL. Shareware, yang keempat, shareware adalah perangkat lunak komputer yang digunakan secara gratis namun ada batasan untuk penggunaannya. Jadi, jika kamu ingin menikmati fitur yang ada dalam software tersebut tanpa batasan waktu, kamu harus membelinya terlebih dahulu. Contohnya kayak WinRAR, Nero 7, IDM, Windows Blitz. Yang kelima, malware, jenis software yang dibuat untuk tujuan menyusup atau bahkan merusak sistem jaringan komputer. Singkatnya, malware adalah software yang dapat mengganggu perangkat keras komputer. Contohnya, virus komputer, spyware, atau perangkat lunak pengintai, adware, software yang iklan tidak transparan, dan software bankers yang bisa mencuri data dari komputer lain. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.